pendengar setia podcast Teras Suara. Bertemu lagi dengan aku di episode kali ini akan membahas film agak lain. Nah di sini aku Salwa nggak sendirian karena aku bakal ditemani sama dua teman aku. Saya Alvaro dan di sebelah saya ada saya Vito. Yang pastinya di podcast kali ini kita akan bahas dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah betul banget. Oke, karena udah selesai ya perkenalannya, langsung aja kita siap-siap karena kita akan bahas film agak lain ini yang bener-bener penuh kejutan banget. Dadah! Oke, sekarang kita bakalan mulai ngebahas film agak lain ini. Nah, sebelum itu, aku bakalan nanya dulu ke dua temen aku. Nah, menurut Alvaro nih, film agak lain itu gimana sih? jujur sih menurut aku film agak lain ini ceritanya menyeleneh dan juga agak bingung nih di awal-awal. Oke. Nah, kalau menurut Vito gimana sih kalau film agak lain ini? Ya ceritanya aneh banget, bertele-tele gitu. Tapi malah bagian itu yang bikin menarik penonton. Katanya juga sih, sutradaranya itu bereksperimen dalam hal bercerita dan visualnya. Oke, mungkin bereksperimennya itu mungkin ya biasanya itu film agak lain ini kan biasanya apa emangnya pakai dua genre ya, Iya. ada komedi dan horor. Biasanya juga kalau sutradara kan memang bikinnya biasanya kalau misalnya satu film ya satu genre aja ya, emang juga sesuai judulnya ya agak lain, makanya sutradaranya bikinnya seperti itu. Nah, tadi kan aku udah nanya pendapat dari dua teman aku bagaimana sih film agak lain itu. Nah, sekarang aku juga mau nanya lagi nih, gimana sih menurut kalian tuh acting dari si aktor-aktornya yang ada di film itu sih? Kalau untuk aktingnya sih bagus sih. Dialognya juga nyambung antara tokoh. Iya, benar. Jadi bisa dibilang udah bagus, udah better lah ya. Oke, kalau Vito gimana sih tentang actingnya atau apanya gitu? Aktingnya bagus buat peranin jadi apa ya, yang di rumah hantunya itu udah bagus, kagetnya. Terus ada marahnya itu udah kerasa banget filmnya. Iya, oke. Nah, itu kan di kan tadi kita udah ngasih nilai nih ya. Menurut aku juga emang acting itu emang udah bagus kan. Apalagi kan di film ini juga ada artis atau pemain film yang emang udah profesional banget ya di film ini. Nah, sekarang ininya tuh menurut kalian tuh aku juga mau nanya nih, kan di film ini kan tokoh utamanya ada 4 ya? Ada 4. Iya, ada Boris, Iya, ada Boris, Jegel, Oki, Bene. Bene ya. Iya, Bene. Nah, kalau misalnya itu kan aku ada cuma tahu banget itu yang kayak pemainnya itu cuma si Oki. Iya, dia kan katanya masuk penjara ya. Langsung pasang. Iya, gara-gara pembunuhan ya. Apa nggak sengaja kecelakaan gitu, nabrak Oh mobil. iya, tapi dibilangnya pembunuhan Pembunuhan. gitu ya. Nah, makanya itu mungkin salah satunya sih. Kalau misalnya Jega, Boris sama Bene ya. Bene. Nah, itu gimana sih? Aku kurang begitu tahu banget kalau dari 3 tokoh itu. Kalau untuk Jegel sih kurang ditampilin sih masalahnya. Tapi kalau untuk Benny itu yang pengen jadi tentara bukan sih? Nah, itu Boris. Boris ya? Boris itu Oh, Boris yang pengen tentara. Boris yang kata pengen jadi tentara sampai nyogok orang itu masalahnya. Tapi itu bisa juga penipuan itu. Iya sih. Emang sih itu emang harus hati-hati banget ya guys, karena emang zaman sekarang emang lagi rawan banget ya kalau apalagi penipuan atau apa itu. Terus sekarang Vito nih, gimana sih menurut Vito yang masalahnya dari si siapa? Bene ya, belum ya? Iya, Bene. Ya, tadi kan Boris tuh gara-gara dia nyogok yang Buat jadi tentara. iya buat jadi tentara gitu. Nah, kalau Bene, Vito tahu nggak? Tahu. Bene itu di filmnya itu tentang masalah pernikahan. Yang pernikahannya itu butuh apa ya? Butuh seribu tamu itu Oh iya. sering banget masalahnya itu jadiin komedi gitu.
kan filmnya jadi Agak komedi kocak gitu ya. ya. Oke. Ya setelah itu kita bakalan bahas alurnya kali ya. Kan ini tuh alurnya menurut aku sih menarik banget ya. Terus dia tuh emang ada flashback ini juga sih atau ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Dia jatuhnya alur maju semua ya. Terus juga menurut aku tuh alurnya menarik karena terus juga ada salah satu scene yang mungkin nggak patut dicontoh banget ya karena ya ada berapa sih ya, 3 kali ya Ya, sekitar. ya ada sekitar 3 gitu. Nah salah satunya katanya Oki, yang nyuri sertifikat ibunya. nah itu ya. Terus sama satu lagi tuh ya, oh yang katanya kan yang di rumah hantu ya, yang di rumah hantu itu ininya kan apa sih, ada salah satu apa Pejabat iya Pak pejabat, iya Pak Basuki namanya ya. Nah dia tuh dia menghindari istrinya gara-gara kita selingkuh. Oke. Iya. Betul ya. Nah terus karena itu kan terus dia mungkin karma kali ya, karma makanya dia bisa meninggal gara-gara kaget. Apalagi emang sih ya mungkin punya emang penyakit iya dia punya penyakit jantung. Ya terus juga mungkin kalau dari yang gak baik itu kan satu emang si ini yang Pak Basuki dari contohnya karena dia selingkuh itu gak baik banget. Terus juga yang setelah itu kan emang si pasangan ini emang gak salah ya gara-gara si Pak Basukinya meninggal. di rumah hantu ngagetin. Iya pasti, tapi salahnya mereka nggak mau bertanggung jawab, malah tunggu bermain Di tempat apa? rumah hantunya. Di rumah hantunya. Iya betul. Terus apa lagi ya? Apa tuh? Oh ada juga boleh juga bohongin ibunya. Oh iya. iya. Katanya Jadi dia iya Udah jadi tentara padahal belum. ya betul. Nah ini kan ngomong terus kan. Nah sekarang kalian deh gimana sih menurut kalian tuh alurnya, terus mungkin bisa lah ngasih tahu apa yang dari film itu. Untuk alurnya sih maju udah bagus banget sesuai dengan ceritanya. Penampilannya juga udah bagus. Juga film ini kan ngeluarin anggarannya sedikit kan. Sedikit cuman 2 tempat doang yang paling sayang kuburan sama pasar malam. Juga ada satu tokoh tuh yang apa yang berperan penting tapi nggak terlalu ditampilin tuh. Siapa sih namanya yang nggak bisa? Oh ya nggak bisa ngomong ya yang Ya, bilang gitu. Oke. Nah, kayak gak usah diperhatiin juga dong. Itu kalau menurut kita gimana? Bagus sih. Kan film agak lain. Nah agak lainnya ini menceritakan 4 orang ini yang persahabatannya agak lain. Jadi agak lainnya itu dalam bentuk masing-masing tokoh lah, agak lainnya dalam permasalahan yang berbeda. Iya betul. Oke gitu aja sih. Nah tadi kan kita udah bahas panjang lebar banget ya. Nah sekarang tuh aku mau ini ya, kita ngebahas yang dekor apa sih yang di scene Rumah hantu. iya rumah hantu. Nah menurut aku tuh emang di setiap scene itu emang pada totalitas banget ya, karena emang sesuai banget dengan tema di setiap scene juga. Nah mungkin Alvaro mau nambahin apa gitu, mungkin yang di akhir filmnya gimana nih Alvaro? ya jujur sih bagian sedihnya cuma di akhir filmnya doang sih kalau menurut aku ya. Soalnya itu aku kasihan sama karakter Oki itu karena makam ibunya itu udah dipakai buat apa sih namanya ngumpetin mayat, terus ibunya malah meninggal lagi. Kasihan banget. Apalagi ya Oki sampai masuk penjara ya Iya, 2 kali dua kali gara-gara itu ya. Oke, gimana ya? Mungkin tapi juga di akhirnya mungkin ini ya ada bahagia juga ya, karena tapi kasih ini juga salah siapa Bene ya? Bene. Karena nikahnya yang tadinya 1.000 undangan. Tamu. Iya, Jadi jadi 3.000 3.000 gara-gara iya begitulah ya, namanya juga alur hidup nggak ada yang tahu karena hidup ini penuh dengan plot twist. Oke. Nah setelah kita bahas panjang lebar tadi, akan disimpulkan pesan-pesan dari kita. Pesannya bahwa kita harus menghargai setiap orang tanpa mengangkut masa lalunya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau pendapat Alvaro gimana nih? Kalau pesan dari aku nih,
apapun yang terjadi ini tetaplah baik hati kepada orang tuamu, tetap jaga orang tuamu. Ya nggak kayak di scene si Iya, Oki ya. Oki. Ya karena dia padahal dia pengen nolongin temannya bagus, ya kan? Bagus, tapi malah mencuri. Iya, punya ibunya. Nah, kalau dari pesan aku sih mungkin ini ya, mungkin kita harus mementingkan persahabatan dan kesetiaan ya, dan juga saling percaya, dan juga apa ya, bahu membahu ya, karena dengan itu kita bisa mencapai tujuan kita bersama. Oke, itu aja kali ya pembahasan kita di episode kali ini. Mungkin terus juga kan tadi kita udah nyebutin ya sikap yang gak baik dari film ini. Mungkin ada aja yang nonton video kita itu nggak baik banget, contoh terutama juga orang tua ya, nggak boleh, karena apa ya, mungkin yang udah berumah tangga harus lebih tahu gitu. iya, lebih komunikasi lebih dipentingkan ya, jangan sampai selingkuh kayak Pak Basuki Basuki. ya. Oke, gitu aja sih. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa ya follow akun kita, yaitu Podcast Horor Suara di Spotify dan juga di YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share ya. Dadah.